Pada saat ini, ada rasa tidak percaya di mata Kaisar Yuming. Aura yang melewatinya sebelumnya sangat familiar baginya, tidak lain adalah Kaisar Yama, salah satu dari 4 kaisar agung di dunia bawah. Dia masih bisa mengenali aura orang lain meski berubah menjadi abu. Tapi bukankah Kaisar Yama pergi ke Gunung Huangquan miliknya? Bagaimana itu bisa muncul di perbatasan antara dunia bawah dan wilayah 5 pegunungan? Nak Qin Chen, ucap Kaisar Yuming berbicara dengan tergesa-gesa. Diam. Sebelum Kaisar Yuming selesai berbicara, wajah Qin Chen tiba-tiba berubah dan dia berteriak keras, menyela kata-kata Kaisar Yuming. Kaisar Yuming tercengang, kamu. Wajah Qin Chen serius dan dia berkata dengan suara rendah, jangan bicara, jika tidak, kamu akan mendapat masalah jika ketahuan. Ditemukan. Gumam Kaisar Yuming mengerutkan kening, keraguannya masih melekat di hatinya, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut lagi. Di kejauhan, aura menakutkan lainnya menyapu. Aura ini sangat agung dan luas, dengan aura dan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar. Rasanya seperti gunung kuno yang mengalir keluar dari dunia kuno. Aura mengerikan Kaisar Agung menyapu, seperti lautan luas yang bergelombang ke segala arah. Kekuatan Kaisar Agung seperti letusan miliaran gunung berapi, menindas banyak pembudidaya hantu yang gemetar di sepanjang jalan di bawah, dan sumber di tubuh mereka diaduk dengan liar, seperti semut. Kaisar Wu Yueming, orang ini. Gumam Kaisar Yuming pupilnya menyusut lagi, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Pantas saja Qin Chen tidak membiarkan dirinya berbicara. Di level Kaisar Wu Yueming, persepsi spiritualnya begitu menakutkan. Dalam satu pikiran, dia bisa menyapu ribuan dunia. Selama dia membocorkan sedikit pun nafasnya, dia mungkin menangkapnya. Untungnya, di bawah penindasan jantung ruang di dunia kekacauan Qin Chen, aura Kaisar Yuming menyusut secara drastis dan tidak diperhatikan. Sosok Kaisar Wu Yueming datang dan pergi dengan cepat, dalam sekejap mata, dia menghilang dari langit tanpa jejak. Kali ini, Kaisar Yuming tidak berani berbicara gegabah dan hanya menunggu dengan tenang. Qin Chen tidak bertindak gegabah. Dia mendengarkan dengan cermat, seolah merasakan sesuatu. Tidak lama kemudian tidak ada kekuatan yang kembali, dan kemudian dia dengan cepat meninggalkan dunia kekacauan. Sepertinya Kaisar Dunia Wu Yueming dan Kaisar Yama telah terpikat. Ayo pergi, ucap Qin Chen matanya berkedip, dia menyingkirkan dis pengawasan, dan segera berubah menjadi aliran cahaya, dengan cepat bergegas pergi ke arah yang berlawanan dari Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming. Di dunia kekacauan, Kaisar Yuming tidak bisa menahan cemberut dan berkata, Nak Qin Chen, apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Dia tampak terkejut, bingung dan penasaran. Bukankah Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama pergi ke Gunung Huangquan? Kenapa mereka semua lari kembali? Qin Chen terlalu malas untuk menjelaskan, dia mengerutkan kening pada Molly dan berkata, Molly, jelaskan padanya. Molly tercegang. Dia melirik Kaisar Yumuing, matanya sedikit terdiam, tetapi dia masih tidak punya pilihan selain berkata, alasan mengapa Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming bergegas kembali ke wilayah mereka secara alami karena Kaisar Mengpo. Apa, Nyonya Meng? Jika tidak, apa lagi? Ucap Molly matanya dipenuhi dengan keheranan. Awalnya saya mengira Qin Chen membawa Kaisar Mengpo ke Gunung Hun Yue hanya untuk menjebak Kaisar Wu Yueming dan membebaskan kita dari kecurigaan. Matanya bersinar dan dia bergumam, Qin Chen tidak hanya membuat kecurigaan Kaisar Mengpo terhadap kita berpindah ke orang-orang dari garis keturunan Wu Yueming tetapi juga membuat Kaisar Mengpo menemukan jejak klan Abis, dan pada saat yang sama, Kaisar Bayangan menemukan keberadaan Kaisar Mengpo. Kaisar Bayangan, yang telah mengungkap rahasianya, secara alami tidak akan membiarkan Kaisar Mengpo pergi hidup-hidup. Jika tidak, berita tentang kolusi antara Kaisar Wu Yueming dan klan Abis akan menyebar ke seluruh dunia bawah. Kaisar Bayangan hanya dapat memobilisasi kekuatan dari seluruh wilayah 5 pegunungan untuk memblokir Kaisar Mengpo. Untuk tetap hidup, Kaisar Mengpo tidak punya pilihan selain mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, dan bahkan mengirim pesan kepada Kaisar Yama untuk memintanya datang dan menyelamatkannya. Dengan cara ini,
Gerakan sederhana Qin Chen untuk mengalihkan bencana ke timur mengobarkan banyaknya orang kuat di bawah komando Kaisar Agung, bahkan menarik perhatian dua orang kuat, Kaisar Wu Yuemingdi dan Kaisar Yama, memaksa perhatian mereka jauh dari Gunung Huangquan, dan kembali ke wilayahnya sendiri. Karena, dari sudut pandang Kaisar Yama, Kaisar Yanmo sudah meninggal, dan dia tidak akan pernah membiarkan Kaisar Mengpo mati di sini. Dan dari sudut pandang Kaisar Wu Yueming, berita tentang kolusinya dengan klan Abyss tidak boleh diungkapkan. Kedua belah pihak punya alasan untuk kembali. Brilian, sangat brilian, kata Molly dengan takjub di matanya. Bahkan dia mengagumi cara Qin Chen. Pantas saja dia selalu merasa kalah di depan orang ini. Harus dikatakan bahwa Qin Chen masih memiliki dua kuas. Setelah mendengar narasi Molly, semua orang di sekitar mereka tampak kaget. Kaisar Yuming tercengang. Jika Molly tidak menjelaskannya, dia tidak akan berpikir sebanyak itu. Setidaknya dia tidak akan bisa memikirkan solusi seperti itu dengan otaknya. Segera, dia mengerutkan kening lagi. Jadi, Qin Chen sebelumnya menyergap tempat yang harus dilewati Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming untuk melihat apakah rencananya berhasil. Dia mengerutkan kening dan melihat keluar dunia kekacauan, tetapi sekarang rencananya telah berhasil. Mengapa Qin Chen belum kembali ke Laut Bencana Abadi? Kemana Anda berencana untuk pergi? Arah terbang Qin Chen sekarang sama sekali bukan lokasi Laut Bencana Abadi, tetapi tampaknya adalah kedalaman dunia bawah. Ini, tidak perlu berputar-putar dalam lingkaran sebesar itu bukan? Molly tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Kaisar Yuming, dengan sedikit ekspresi terdiam di matanya. Iblis kecil, apa yang terlihat di matamu? Ucap Kaisar Yuming tampak jelek. Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Arah terbang Qin Chen memang bukan Laut Bencana Abadi bukan? Kapan aku bilang aku ingin kembali ke Laut Bencana Abadi? Ucap Qin Chen tidak tahan lagi dan berkata dengan dingin. Kaisar Yuming terkejut, jika kamu tidak pergi ke Laut Bencana Abadi, lalu kemana kamu akan pergi? Tidakkah menurutmu arah ini familiar bagimu? Ini, ucap Kaisar Yuming mengangkat kepalanya, merasa sedikit linglung pada awalnya, tetapi saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ini Gunung Huangquan. Apakah Anda berencana untuk kembali ke Gunung Huangquan? Mata Kaisar Yuming tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Arah di depanku, di mana lagi kalau bukan Gunung Huangquan, markasku. Tapi apa yang dilakukan Qin Chen saat kembali ke Gunung Huangquan saat ini? Qin Chen meliriknya, menurutmu apa yang akan saya lakukan di Gunung Huangquan? Apakah ada yang harus kamu lakukan untuk melihat pemandangan? Mata Kaisar Yuming membelalak, sial, apa kamu berencana untuk memikirkan kemungkinan? Wajah Kaisar Yuming memerah karena kegembiraan, dan bulu kuduk merinding muncul di sekujur tubuhnya. Tidak mungkin bukan? Hahaha, nak Qin Chen, aku benar-benar melihatmu dengan benar. Ucap Kaisar Yuming bersorak kegirangan dan menari, hahaha, aku berani berkata, apa yang kamu lakukan sekarang? Keputusan ini jelas merupakan salah satu dari keputusan paling tepat yang pernah Anda buat dalam hidup Anda. Selama Anda bisa kembali ke Gunung Huangquan, kekuatan dan kultivasi saya pasti akan pulih dalam waktu singkat. Ketika saatnya tiba, dengan saya di sini, bukankah dunia bawah ini akan mengizinkan Anda berjalan ke samping? Melihat kegembiraan Kaisar Yuming, Qin Chen tidak peduli. Dia hanya berkata kepada leluhur Wan Guming, Wan Gu, datang dan tunjukkan jalannya. Qin Chen hanya mengetahui arah umum Gunung Huangquan, sedangkan untuk lokasi spesifiknya masih membutuhkan bimbingan dari Wan Gumingzu. Ya, Tuan Chen, ucap Wan Gumingzu menekan kegembiraan di hatinya dan buru-buru melangkah maju untuk memberikan arahan. Tanpa kekhawatiran Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming, Qin Chen berjalan sangat cepat. Dia mencoba yang terbaik untuk mengalihkan dua orang kuat itu hanya untuk kesempatan ini, dan tentu saja dia tidak mau ketinggalan bahkan satu sen. Di bawah penerbangan cepat Qin Chen, kekosongan yang tak terhitung jumlahnya melewati lapis demi lapis, terutama dengan bimbingan Wan Gumingzu dan Kaisar Yuming. Meskipun keduanya sudah lama tidak kembali ke dunia bawah,
Mereka tidak begitu akrab dengan banyak tempat di dunia bawah, tapi untuk mereka berdua masih sangat familiar dengan tempat ini. Setelah dengan mudah menghindari beberapa tempat berbahaya dan penting, saya tidak tahu berapa lama, Wan Gu Mingzu tiba-tiba berkata, "Tuan Chen, setelah melewati pegunungan di depan, Anda akan mencapai Gunung Huangquan." Dia baru saja selesai berbicara. Gunung yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya, dan gunung megah di depannya langsung menarik perhatian Qin Chen dan bergegas ke arahnya. Gunung tinggi ini menjulang tinggi di langit, sangat megah dan besar. Menjulang lurus ke langit, berdiri dengan gagah sejauh ribuan mil. Di atasnya terdapat langit hijau dan mata air kuning di bawah. Dari kejauhan terlihat seperti gunung suci yang melintasi seluruh langit dunia bawah. Gunung Huangquan, gumam Kaisar Yuming, matanya basah, dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Melihat ekspresi bersemangat Kaisar Yuming, Wan Gu Mingzu juga menitikkan air mata dan merasa sangat sedih. Tertahan di luar Gunung Huangquan, Qin Chen tidak pergi ke sana dengan gegabah, tetapi dengan cepat bersembunyi di pegunungan di kejauhan, menatap Gunung Huangquan di kejauhan. Lingkaran cahaya berkabut mengalir di sekitar Gunung Huangquan, dan formasi besar menyelimuti seluruh Gunung Huangquan dengan erat. Itu adalah formasi dunia bawah. Ucap Kaisar Yuming melihat formasi cahaya dan berkata dengan penuh semangat, "Nak Qin Chen, formasi dunia bawah ini telah saya buat saat itu. Ini adalah formasi Kaisar teratas. Sekarang formasi dunia bawah di Gunung Huangquan masih ada, masih berjalan, artinya Gunung Huangquan masih terpelihara dengan baik. Itu tidak jatuh ke tangan Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama." Ucap Kaisar Yuming berkata dengan penuh semangat, "Cepat, tolong keluarkan saya secepatnya. Saya tidak tahu siapa yang memimpin formasi Huangquan ini. Ini sebenarnya memblokir invasi Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming. Pasti itu salah satu master di bawah komandoku saat itu. Biarkan aku keluar. Jika saya menunjukkan wajah saya, Gunung Huangquan ini pasti akan menyerah." Ucap Kaisar Yuming penuh percaya diri dan kegembiraan. Saat ini, Kaisar Yuming sangat bersemangat. Dalam imajinasinya, setelah bertahun-tahun, Gunung Huangquan miliknya mungkin telah diserang oleh Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming, dan banyak harta karun yang musnah. Diperkirakan hanya air Huangquan miliknya yang tersisa, yang mungkin belum disempurnakan. Tapi melihatnya sekarang, dia tidak menyangka formasi Gunung Huangquannya masih aman dan sehat. Ini merupakan kejutan yang tidak terduga. Hahaha, sepertinya ajaranku saat itu masih bagus. Di tahun-tahun ini, bajingan kecil ini masih bisa mempertahankan Gunung Huangquan tanpa aku. Lumayan, lumayan, ucap Kaisar Yuming tersenyum bangga. Dan ketika Kaisar Yuming merasa bangga, mata penciptaan tiba-tiba terbuka di antara alis Qin Chen, berubah menjadi pupil tak terlihat dan menatap Gunung Huangquan di kejauhan. Yang bisa dia lihat hanyalah Gunung Huangquan di depannya memancarkan kekuatan dunia bawah yang dingin. Samar-samar, Qin Chen sepertinya telah melihat kekuatan yang cukup kuat di kedalaman Gunung Huangquan. Selain itu, di kehampaan di sekitar Gunung Huangquan, Qin Chen merasakan sedikit kekuatan yang mengintai. Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming tidak meninggalkan proyeksi atau klon apapun bukan. Pikir Qin Chen sedikit mengernyit. Gunung Huangquan ini sangat penting. Bahkan jika mereka pergi karena masalah mendesak, Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama tidak perlu pergi sepenuhnya seperti ini bukan. Xiao Xiao, coba lihat, apakah ada aura kuat di dekat Gunung Huangquan? Dengan pemikiran di benaknya, Xiao Xiao tiba-tiba muncul di samping Qin Chen. Dan Qin Chen berkata kepada Xiao Xiao dengan suara kental. "Nak Qin Chen, mengapa kamu begitu berhati-hati di wilayahku? Formasi Huangquan ini masih ada, yang berarti Gunung Huangquan ini tidak pernah ditembus. Kamu bisa masuk saja," ucap Kaisar Yuming mengerutkan kening. "Hati-hati dan kamu tidak akan membuat kesalahan besar," kata Qin Chen dengan tenang, menatap Kaisar Yuming dan sedikit mengernyit. Apakah Kaisar Yuming ini benar-benar idiot? Lalu bagaimana dia bisa menjadi 4 Kaisar Agung saat itu? Di level 4 Kaisar Agung, Anda mengatakan memang mungkin mengandalkan keberuntungan, tetapi sudah pasti tidak mungkin hanya mengandalkan keberuntungan. Hanya keberuntungan, tanpa kekuatan,
dan tanpa tipu muslihat, Anda dapat bertahan hingga hari ini dalam hal ini. Dunia bawah di mana hutannya kuat dan yang kuat memakan yang kuat. 4 Kaisar Agung. Atau haruskah kukatakan, Kaisar Yuming ini? Sambil berpikir, pada saat ini, Xiao Xiao telah menutup matanya, dan kekuatan tak terlihat memenuhi tubuhnya, dengan cepat menghilang, dan langsung menyatu dengan aturan dunia. Selain itu, fluktuasi ini sangat halus sehingga bahkan Qin Chen, yang berdiri di samping Xiao Xiao sekarang, tidak dapat mendeteksinya untuk sementara waktu tanpa merasakannya dengan cermat. Qin Chen memandang Xiao Xiao dengan takjub dan tidak bisa menahan nafas. Pada saat ini, dia bahkan merasa bahwa Xiao Xiao adalah dunia bawah, dan dunia bawah adalah dia. Kakak, ada kekuatan yang relatif kuat di Gunung Huangquan. Seharusnya, wilayah Kaisar Jangka Menengah. Selain itu, tampaknya ada kekuatan khusus yang mengintai. Ucap Xiao Xiao menutup matanya, tetapi pupil matanya sepertinya bisa melihat segala sesuatu di dunia, dan alisnya sedikit berkerut. Di samping itu, sambil tersenyum, dia menoleh dan melihat ke bagian lain dari langit. Kakak, sepertinya ada 2 kekuatan yang sangat menakutkan yang baru saja bubar. Tidak, salah satunya sepertinya terbang menuju ke sini. Ucap Xiao Xiao buru-buru membuka matanya. Apa, terbang? Gumam Qin Chen terkejut, mengangkat tangannya, dan segera memasukkan Xiao Xiao ke dunia kekacauan, bergoyang dan mengintai. Saat berikutnya, aura menakutkan terbang, aura ini sangat kuat, membawa sentuhan tekanan kekaisaran, dan dengan cepat mendekati Gunung Huangquan. Ketika sosok ini muncul, tiba-tiba beberapa aura kuat muncul di sekitar Gunung Huangquan. Mereka semua adalah penjaga rahasia yang menjaga Gunung Huangquan, dan mereka memberi hormat dengan hormat kepada sosok tersebut. Sosok itu mengangguk sedikit dan dengan cepat memasuki Gunung Huangquan. Formasi Huangquan tidak menghentikannya sama sekali dan langsung dilepaskan, dan pria itu menghilang langsung di dalam Gunung Huangquan. Proyeksi Kaisar. Gumam Qin Chen matanya menyipit. Sosok ini mengandung sentuhan kekuatan kekaisaran, tetapi tidak ada aura kaisar yang sebenarnya. Itu jelas hanya proyeksi kaisar. Apalagi aura kaisar ini hampir sama dengan aura kaisar yang ia rasakan di dalam Gunung Huangquan sebelumnya, yang jelas merupakan tiruan proyeksi yang dikeluarkan oleh kaisar yang duduk di Gunung Huangquan. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera menoleh dan melihat ke arah Wan Gumingzu dan Kaisar Yuming di dunia kekacauan. Jika orang ini benar-benar Kaisar Gunung Huangquan, maka Wan Gumingzu dan Kaisar Yuming pasti akan mengenalnya. Di dunia kekacauan, leluhur Wan Guming juga telah melihat sosok sebelumnya. Pada saat ini, pupil matanya terbuka lebar, menampakkan cahaya yang luar biasa. Yan Po, orang itu tadi adalah Yan Po. Ucap leluhur Wan Guming memandang Kaisar Yuming dengan tidak percaya, sepertinya bertanya, tetapi juga sepertinya membenarkan. Itu Yan Po. Ekspresi Kaisar Yuming sangat bersemangat, dengan sedikit kegembiraan dan keterkejutan, itu Yan Po. Saya tidak menyangka dia masih hidup, dan dia juga telah menerobos ke alam Kaisar Agung. Setelah mengatakan ini, Kaisar Yuming tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Xiao Xiao dan berkata dengan tidak percaya, Xiao Xiao, apa yang baru saja kamu katakan? Yan Po telah menerobos ke alam Kaisar Jangka Menengah. Aura proyeksi Kaisar Agung sebelumnya tidak terlalu kuat. Paling-paling, itu hanyalah Kaisar tahap awal. Setelah bertahun-tahun sejak dia meninggalkan dunia bawah, Yan Po tidak hanya memasuki ranah Kaisar Agung, tetapi juga menerobos ke Kaisar Jangka Menengah. Ini adalah kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Kaisar Yuming. Yan Po. Gumam Qin Chen sedikit mengernyit. Begitu nama itu keluar, dia langsung memikirkan sesuatu. Dia memandang Kaisar Yuming dan berkata, saya ingat bahwa di wilayah Bintang 13 Selatan, Anda meminta saya untuk mengembalikan Anda ke dunia bawah. Warisan itu diserahkan kepada seorang pria bernama Yan Po. Apakah itu dia? Kaisar Yuming mengangguk dengan tergesa-gesa, Nak Qin Chen, Yan Po ini adalah anak angkat yang saya adopsi saat itu. Anda juga tahu bahwa saya tidak pernah dekat dengan wanita, jadi saya tidak memiliki ahli waris, dan Yan Po inilah yang saya adopsi. Awalnya, dia hanyalah seorang pria yang aku selamatkan sesuka hati. Tapi kemudian, dia menunjukkan bakat yang sangat luar biasa di dunia bawah. Selain itu, orang ini sangat dicintai dan dihormati olehku, jadi aku mengenalinya. Namun,
Meskipun orang ini adalah anak angkatku, aku hanya melatihnya sebagai keturunan biasa. Dia tidak menerima perlakuan istimewa apapun di bawahku saat itu. Sama seperti Wan Gumingzu dan yang lainnya. Saya tidak menyangka bahwa setelah saya pergi, dia akan mampu melangkah ke alam Kaisar Agung dalam satu gerakan. Jika Xiao Xiao tidak salah, dia sebenarnya telah memasuki alam Kaisar Agung tingkat menengah. Tidak heran dia bisa menjaga Gunung Huangquan untukku. Ucap Kaisar Yuming menghela nafas. Oh. Mata Qin Chen berkedip dan dia menatap Xiao Xiao. Xiao Xiao, apakah kamu melihat dengan jelas? Dari mana orang ini kembali sebelumnya? Xiao Xiao segera mengangguk. Sesaat kemudian, dalam kehampaan tersembunyi 1.000.000 mil jauhnya dari Gunung Huangquan. Dengan suara mendengung, sesosok tubuh tiba-tiba muncul, tergantung di kehampaan. Xiao Xiao, dari sinilah Yan Po berasal sebelumnya. Qin Chen melihat sekeliling. Dia melihat bahwa kekosongan ini sangat rahasia, terletak di ruang mezanin. Dalam keadaan normal, tidak mungkin untuk datang ke sini kecuali disengaja. Terlebih lagi, tempat ini sangat sepi, bukan tempat yang penting, dan tidak ada yang layak untuk dilihat. Nak Qin Chen, apa yang kamu lakukan di sini? Buang-buang waktu saja. Meskipun Kaisar Yama dan teman-temannya sudah tidak ada lagi di sini, jika aku bisa memasuki air Huangquan secepat mungkin, kemungkinan perbaikannya akan lebih besar. Kamu seperti ini sekarang, ucap Kaisar Yuming tampak sedikit cemas. Setelah akhirnya tiba di Gunung Huangquan, Qin Chen masih di sini untuk menyelidikinya. Xiao Xiao mengatakan sebelumnya bahwa ada 2 aura khusus yang baru saja menghilang di sini. Salah satunya adalah Yan Po. Yang lainnya milik siapa? Siapa yang dilihat Yan Po ketika dia datang ke sini? Gumam Qin Chen, matanya berkedip, dan dengan keras, kekuatan tak terlihat memenuhi tubuhnya, dan 3.000 jalan mengalir dan berevolusi. Tiba-tiba, aura Tao di sekitarnya perlahan mengalir, dan dia menangkapnya sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, seolah dia merasakan sesuatu, mata Qin Chen menyipit, dan saat berikutnya, seringai muncul di sudut mulutnya. Senyuman muncul di bibir Qin Chen. Nak Qin Chen, apa yang kamu rasakan? Ucap Kaisar Yuming terkejut saat melihat ini. Qin Chen tidak menjawab, tapi menoleh ke arah Molly dan berkata sambil tersenyum, Molly, datang dan rasakan. Mengangkat tangannya, Molly langsung muncul di kehampaan. Molly memiliki sedikit ketidakberdayaan di wajahnya dan tidak punya pilihan selain menyebarkan kekuatannya. Setelah beberapa saat, matanya sedikit menyusut, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan mengangguk, itu dia. Oh. Apakah kamu juga merasakannya? Ucap Qin Chen tersenyum. Molly berkata tanpa berkata-kata, kamu sudah menebaknya bukan? Datang ke sini hanya untuk memastikan yang mana. Lagi pula, itu hanya salah satu dari keduanya. Qin Chen tersenyum. Benar saja, ngobrol dengan orang pintar itu nyaman. Teka-teki apa yang kalian berdua mainkan? Ucap Kaisar Yuming dan yang lainnya sedikit bingung, dan mereka sepertinya telah menebak sesuatu. Ayo pergi. Ucap Qin Chen, sosoknya berkedip dan tiba-tiba menghilang di sini. Sesaat kemudian, Qin Chen muncul lagi di luar Gunung Huangquan. Wan Gumingzu muncul di samping Qin Chen. Wan Gu, aku serahkan sisanya padamu. Ucap Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, ikuti instruksiku dan jangan ungkapkan rahasiamu. Ya, Tuan Muda Chen, jangan khawatir, kata Wan Gumingzu sambil tersenyum. Qin Chen memberitahunya sebelumnya di dunia kekacauan bahwa situasi di Gunung Huangquan tidak jelas dan dia harus masuk terlebih dahulu untuk mengetahuinya. Qin Chen mengangguk, dan dengan cepat memasuki dunia kekacauan, mengintai Wan Gumingzu. Hei, Gunung Huangquan, sudah bertahun-tahun sejak aku kembali, aku sangat merindukanmu. Dengan mengatakan itu, leluhur Wan Guming terbang langsung menuju Gunung Huangquan.